Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, tentu dari hati yang paling mendalam, mari kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini semua akan mendatangkan rahmat Allah dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad pekan yang ketiga. Dan insya Allah nanti secara istiqomah kita akan mengkaji tentang tauhid dalam rangka menumbuh suburkan kembali nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita, menguatkan kembali pondasi-pondasi keimanan yang ada dalam hati kita. Karena memang tauhid ini adalah pondasi. Bangunan itu kuat atau tidak tergantung pondasinya. Maka kita sepakat materi tauhid ini akan kita kaji secara istiqomah. Mudah-mudahan nanti bisa membawa kemanfaatan. Kita masih merujuk pada satu buku kecil yang berjudul 50 pelajaran tentang tauhid. Ada 54 bab di sini. Kita kemarin sudah bahas mukadimahnya. Sekarang kita masuk pada al-faidatul ula atau pelajaran yang pertama, yakni ta'rifut tauhid, tentang pengertian tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah bima yahtassu bihi min rububiyyatin wa uluhiyyatin wa asma'in wa sifatin.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekhususan-kekhususannya yang meliputi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid itu ada tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nanti akan kita kaji satu persatu supaya kita bisa memahami tauhid itu secara menyeluruh, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Karena kadang-kadang ada orang itu yang beriman kepada Allah Ta'ala di dalam zatnya, tetapi dalam peribadatannya masih menggantungkan kepada yang selain Allah. Saya percaya nangani jimat, masih percaya kepada tempat-tempat yang keramat. Ini terjadi. Kenapa ya? Karena pemahaman tauhidnya tidak menyeluruh. Makanya ngaji tauhid ini ya nama. Mudah-mudahan kita mantap. Ya mantap, manetep. Ya. Hanya bergantung kepada Gusti Allah. Kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam zatnya, pun juga kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan kita. Jangan sampai kita sudah sholat tapi tekonang dukun. Ini pernah saya sampaikan juga, dukun itu kan ya, kalau dalam bahasa Jawa itu napa Bu dukun? Bodoh bekun. Wis bodoh bekun. Kok umpama ngomong 10 perkara, sing sanga mesti kleru, sing siji durung kawan bener. Itu dukun. Loh gitu-gitu kok dipercaya. Padahal kayak Nabi kan melarang itu, man ata arafan au kahinan. Siapa yang datang ke dukun atau tukang-tukang ramal, fasa'alahu anisyai'in, kemudian dia bertanya, "Bae apa niki kok kula niki pantesi mangke jodhone sing pundi?" Oh tak delok ndi gawane wetone apa? Oh lek sing iki wage anakmu pae, gak jodoh iki mergo gini. Lho takon tok ngoten niku lho dawuh Kanjeng Nabi. Lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima 40 hari. Apa nak medeni? Itu masih takon tok. Ini kita belum bicara percaya nggak percaya. Kalau sudah fa'in sodakohu, kalau kemudian dia membenarkan terus manut mergo diceloko, fakot kafar, maka dia telah ingkar, telah kafir. Kalau dibilangin, makanya jamaah Masjid Ahmad Dahlan pun ngantos kate rabeno nak mulai dino api. Dino sing api niku aku tanggal 6. Nah niku mesti api ini. Kalau jenengan mantu tanggal itu kayak seakan sih diundang. Karena hari itu tergantung kita mengisinya. Maka Sayyidina Ali itu ketika ditanya tentang bulan yang terbaik, hari yang terbaik, dan amal yang terbaik, itu jawabannya Sayyidina Ali cerdas. Coba jujur ngapunten, kalau jenengan ditanya bulan yang terbaik itu bulan apa? Mesti jawabannya Ramadan. Sayyidina Ali tidak. Bulan yang terbaik itu adalah bulan yang kamu mengisi bulan itu dengan memperbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah. Masuk Ramadan enggak poso, masuk Ramadan enggak terawih, malah mancing. Cerdas sahabat Sayyidina Ali. Itu maka jenengan enggak usah cari hari yang baik untuk menikahkan anak, apalagi nyocok weton. Nah ini secara tauhid ini bermasalah. Orang yang mengaji tauhidnya mantep, wis pokoknya bismillah. Yang patos mantu sing penting didelok salat jangkep areke santri sregep, sudah gak usah
telusuri wetone nopo, akhirnya dicocok-cocok no, gak cocok-cocok. Sedang cocok, mari ngono golek dino rapine. Ojo dino iki keblake bae. Lah iki dino iki ojo iki keblake palike. Jari mantene, lah aku kapan keblake, Pak? Maka ini mengurangi kebergantungan kita kepada Gusti. Bismillah, tawakaltu ala Allah. Yang penting kita bertawakal kepada Allah, sudah semua hari baik. Kalau mau punya hajat sing apik di perayaan ngeten iki. Saudara-saudara yang jauh kan bisa hadir. Gitu. Nah, terkait dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah lazat yang menguasai langit dan bumi. Nah, ini tauhid rububiyah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi semua yang di langit dan di bumi ini dalam genggaman Allah. Maka kita pasrah kepada Gusti Allah, nyonya kepada Gusti Allah. Jangan minta kepada yang selain Allah. Jangan bergantung kepada yang selain Allah. Karena semua berada dalam genggaman Allah. Fa'budhu wastabir li ibadati. Maka beribadahlah kepada Allah Ta'ala, sembahlah Allah Ta'ala dengan hati yang teguh, hati yang kuat. Ini tauhid uluhiyah. Apakah kamu tidak mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Apa kamu mengetahui tidak akan ada yang bisa menyamai Gusti Allah? Karena Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada satupun yang menyamai Gusti Allah. Satu dunia berkehendak A, kalau Gusti Allah berkehendak B, yang terjadi adalah yang B. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah itu kalau mau menghendaki segala sesuatu sangat gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan ini sudah terbukti. Seringkali saya contohkan, api itu kan secara umum panas Bapak Ibu. Tapi Gusti Allah menghendaki dingin, ya dingin. Ya, berapa lama api yang panas itu menjadi dingin? Kalau sudah Gusti Allah yang merintah, wong api itu makhluknya Gusti. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Lautan yang demikian luas itu bisa dalam waktu sekejap itu terbelah. Kalau Gusti Allah yang berkehendak. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Maka kalau pulau kalian jenengan ini bergantung kepada Gusti Allah secara mata, jenengan pasti akan menemukan keajaiban-keajaiban kehidupan. Sesuatu yang di luar persangkaan dan perkiraan kita tiba-tiba akan datang. Tapi kalau meminta tolong kepada sesama manusia, tuas podo sambat. Tidak akan ketemu solusi. Apalagi dijadikan status WA, apalagi dicurhatkan. Terus tadi viral. Masalah tidak selesai, terus oleh rame itu. Itu pengertian tauhid. Jadi tauhid itu kita harus mantap bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang Allah itu ahad, esa, tidak ada satupun yang menandinginya.
Bahkan sampai dengan gagahnya di dalam hadis qudsi itu dinyatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau saja seandainya manusia mulai yang manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, tidak tahu siapa, itu kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum, semuanya jadi orang yang manut kepada Gusti Allah, semua jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala sebagaimana taatnya Rasulullah. Apa kata Allah Ta'ala? Mazada dalika fi mulki saya, itu tidak akan menambah kebesaran kekuasaan. Jadi Gusti Allah itu tidak ngefek sama ibadah hambanya. Napa nek terus wong sak donya gak sing salat Gusti Allah terus rugi? Tidak. Jangankan sak donya, wis mulai biyen mulai Nabi Adam, semua manusia, atau kalau mereka itu semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala, apa kemudian menambah kebesaran kekuasaan Allah? Tidak. Ini menunjukkan betapa Gusti Allah itu tidak bergantung kepada kita. Makanya dengan boten usah Bapak Ibu ngacam-ngacam Gusti Allah. Gusti kula butuh rezeki Gusti. Kula makin bengi badhe tahajud. Nek boten kula leren tahajud. Dengan leren tahajud Gusti Allah boten ngefek. Gusti Allah tidak merugi. Itu kebesaran Allah. Maka kalau kita bergantung kepada Gusti Allah, itu namanya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu pengertian tauhid. Masuk pelajaran yang kedua tentang pembagian tauhid. Yang qasimu tauhid ila salasati aqsamin. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam zatnya, bahwa Allah Ta'ala yang maha mencipta, yang maha menguasai, dan yang maha mengatur alam semesta ini. Jadi semua yang ada di alam raya ini, di jagat raya ini, semua tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Semua ini tunduk dan patuh berserah diri kepada Gusti Allah. Coba kalau kita kaji secara ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan teknologi yang modern seperti ini, betapa semakin dunia pengetahuan itu semakin maju, itu semakin menunjukkan bahwa Allah itu esa. Jadi bumi kita ini tanpa terasa ini berputar cepat, Bapak Ibu. Kalau itu berhenti sedikit saja, kemudian terjadilah tabrakan antar planet, ya sudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita kan tidak terasa. Ini tinggal di bumi ini koyok bumi ini anteng, padahal seser. Siapa yang mengatur itu? Matahari terbit dan terbenam dengan teratur. Nanti semerap dengan matahari pure, gak kalau terbit. Matahari itu tunduk kepada Gusti. Dan bumi kita ini adalah tempat yang paling pas untuk kita tinggali. Kalau kita tinggal di planet yang lain, tidak akan bisa kita. Misalnya kita tinggal di planet yang paling lebih dekat, kan ada 9 planet ya yang di tata surya kita ini, mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sampai paling akhir Pluto. Kalau kita tinggal di Merkurius atau di Venus,
kita akan mati terbakar karena saking panasnya. Kalau kita tinggal di Mars, kita akan mati kedinginan karena jaraknya sudah jauh dengan matahari. Sing paling pas ya di bumi. Lho niku sing ngatur sinten? Napa dulu dengan request minta tinggal di bumi? Kan tidak. Mesti ada yang mengatur. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka ini tauhid rububiyah. Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu. Khaliqul alam, pencipta alam raya ini. Rabbul alamin, malikin nas, rajanya manusia. Sehingga dengan demikian akan semakin mantap tauhid kita bahwa hidup ini sudah ada yang ngatur kok. Saya pernah membaca status WA niku kula nggih kudu guyu dhewe. Guyokno tapi nggih bener. Pun Gusti sakniki jenengan sing ngatur. Kuwi kula malah ngatur tambah murat marit. Nah, tapi sing ngatur. Artinya kita serahkan saja kepada Gusti Allah. Apa saja sudah, nopo mau. Masalah ekonomi kah itu, masalah anak nakal kah itu, pasrahkan kepada Gusti Allah, tentu sambil diikhtiari. Ini namanya tauhid yang mantap. Sehingga orang yang beriman itu hatinya tidak akan sedih, hatinya tidak akan gelisah, karena dia punya Gusti Allah. Gandolan ini uang. Niki lho, enaknya ngaji tauhid ini kata niki. Kita akan tercerahkan hati kita dari kebergantungan kepada makhluk menjadi bergantung hanya kepada Gusti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dalam ayat yang lain, "Walillahi mulkus samawati wal ardi." Wallahu khalaqakum, dan sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian semua. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian perbuat. Termasuk perbuatan kita ini semua adalah atas bimbingan dari Gusti Allah. Maka dengan bisa ngaji begini ini sesuatu yang mahal, yang patut kita syukuri, yang tidak semua orang mau ngaji ini. Apalagi di akhir zaman seperti ini sudah banyak orang yang kemudian mereka itu tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga ngaji seperti ini tidak produktif menurut mereka. Ngaji lah, kok gelem diakali ustaz. Ngaji paling seminggu, masih ustaz itu karena iso nglakoni. Percuma ngaji. Ada yang seperti itu Bapak. Ngaji sintine sing apik kon gawe, sing elek kon ninggal. Sehingga beruntunglah orang yang hatinya ini dilapangkan, digampangkan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Waktu tidak lama, mungkin hanya maksimal hanya 1 jam. Tapi yang 1 jam ini bisa memberkahi kehidupan kita, bisa memberkahi keluarga kita. Dan mudah-mudahan siapa tahu dengan ngaji kita setiap Ahad pagi ini akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang mengharap ridha Allah. Itu kan hebat itu. Beda dengan orang yang tidak berpikir akhirat. Begini-begini ya rekreasi. Ya tidak dilarang rekreasi, tapi kan sudah ngaji kan bisa. Dulu untuk dunia sampai dibelani-belani begitu, kenapa untuk akhirat kita tidak mau berkorban? Maka tauhid rububiyah ini kita mantapkan bahwa semua ini dalam genggaman kekuasaan Gusti Allah. Dalam ayat yang lain ini
Ini kita temukan di dalam Al-Quran surat Yunus. Surat Yunus ayatnya insya Allah ayat 31 sampai 32. Coba kita buka, kita cari Quran surat Yunus ayat 31 dan 32. Surat Yunus itu surat surat ke-10. Ayatnya 31 dan 32. Oke, saged dikaji ulang di rumah nggih. Alhamdulillah sebagian besar sudah mencatat. Mencatat itu bisa lewat HP, bisa pakai catatan. Monggo. Kalau saya mengamati ada mubalik yang jamaahnya pegang HP, kemudian mubaliknya itu baper, ini berarti mubalik tidak canggih. Karena bisa jadi jamaah itu kan mencatat, gitu, atau ngecek ayat. Monggo kalau saya ngaji pakai HP monggo. Kan tidak mungkin jenengan mendengarkan pengajian sambil lihat TikTok, kan tidak mungkin tuh. Tidak mungkin sekali. Kalau berbaik sangka, waduh iya. Karena ada itu, saya pernah itu dengar ada mubalik itu marah-marah di podium gara-gara jamaahnya pegang HP. Itu yang pakai HP itu dimatikan dulu HP-nya. Mubalik kantor. Nah, update. Monggo di situ kan ada aplikasi Quran, ada note atau catatan. Dan kita harus berbaik sangka bahwa jamaah itu sudah mencatat atau ngecek ayat Quran. Seperti sekarang ini, coba kita buka surat Yunus ayat surat ke-10, tinggal dibuka dan dicek. Nah itu enaknya ngaji kan, zaman modern kan begitu. Ayatnya 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ayat 31. Katakanlah wahai Rasulku, siapa sih yang memberi kamu rezeki? Tentu Allah. Satu itu. Jadi rezeki ini sudah ditakar oleh Gusti Allah. Kita ini sudah ada jatahnya masing. Kalau jatah rezeki kita habis, mati sudah. Oke. Masih ono woro koyo ono boleh sih jatah isi uang tidak akan mati. Pernah saya ceritakan kan itu. Ada seorang sudah di ruangan ICU. Pernah saya ceritakan ya. Di ruangan ICU sudah dokternya angkat tangan, suruh perawat panggil aja keluarganya, suruh dampingi. Soro anu wonten kengen nalkin. Wis iki sudah secara medis sudah angkat tangan. Tiba-tiba orang tadi itu tersadar. Seneng gitu anak-anaknya, anak istrinya seneng. Alhamdulillah sadar. Iso ngomong, aku tokono es krim. Berangkatlah anaknya membelikan. Seneng dikira waras. Dibelikan es krim, habis 1 cup, es krimnya habis, dia meninggal dunia. Berarti rezeki terakhirnya itu adalah es krim tadi. Berkosip tadi rezeki ini yang kepangan Mas Wes. Itu rezeki. Dan itu semua sudah diatur sama Gusti Allah. Maka kalau kita sadar seperti ini, orang tidak akan mau, Pak. Korupsi itu tidak akan mau. Karena takaran kita sudah jelas. Apa yang diberikan pada Allah Ta'ala, ya itu cukup sebenarnya. Yang saya ngapunten, orang yang korupsi itu secara ekonomi kekurangan apa gara-gara gas. Wong sing korupsi itu rata-rata pejabat sing wis soge kok. Itu kan berarti terkena penyakit al-rakusu wal geragasu. Sehingga diberi berapapun al-Quran wal sambat. Lah saat ini korupsi sampai triliunan itu tidak menolong.
Toh juga yang kita makan hanya satu piring. Misalnya dengan kuat tuku sego goreng sing regane larang 400.000 sak piring. Niku enake nggih lek sak piring. Lek sak pacan wis gak enak maneh. Lho ki napa mboten? Iya. Maka orang yang beriman tauhidnya mantap, rezeki yang dia terima itu yang dia syukuri, dan itu pesugihan. Pesugihan wong Islam mboten usah bu nang Gunung Kawi golek wit Dewan Daru cek soge. Mboten usah. Niki pesugihan tiang Islam. Resep duwe Kanjeng Nabi. Warto bima qasama wa laka takun agnan nas. Bisa trimo ing pandu, maka kamu jadi kaya. Karena kalau kita bicara keinginan kita tidak akan pernah terpuaskan. Kalau kita bicara kebutuhan, kebutuhan kita bisa tercukupi. Yang saya contoh misalnya, HP ngeten iki. Sing rego 1 juta, kali sing rego 1 juta, itu kira-kira fungsinya padha napa? Sama, yang beda kan gengsinya. Lek HP sing murah-murah ngeten iki lek telepon ora ditutup-tutupi. Tapi nek sing gambare apel kerawan niku kudu diketok-ketokno. Lek niku tok bedane, secara fungsi sama. Dahar lawu iwak gurami sing sak porsi 200.000 kali iwak asin cukup mek 15.000 mbek kerupuk. Secara warak padha nang mboten warak iki. Ini tauhid. Betapa indahnya hidup dalam tauhid. Sampai kayak Nabi dawuh qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qan'ahu wa bima atahu. Alangkah beruntungnya orang yang dia itu menjadi hamba Allah yang tunduk berserah diri kepada Gusti Allah dan rezekinya mencukupi dirinya dan dia menjadi orang yang qanaah, nedon rimo. Itu luar biasa. Karena kalau yang bicara nafsu, dunia ini diberikan pada orang yang tamak, tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Ini tauhid tentang rezeki, maka kita syukuri. Alhamdulillah matur suwun Gusti. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah jangan barakahin apa sudah Kau rezekikan. Ibu-ibu kalau terima gaji dari bapak-bapak, alhamdulillah matur suwun Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nanti ngoten Bu. Jujur. Ibu bayarane Bu. Wis mudah kok durung. Pancen apa tak hitung sik kok kleru. Pundi Allahumma barik lana. Tauhidnya mana itu? Jadi kan jadi gampang-gampang angel, gampang-gampang angel. Diarani angel itu matur alhamdulillah, diarani gampang hanya mengucap alhamdulillah, diarani angel itu kok yo gak kabeh mlakon. Ya semoga saat ini dilupalah. Ya. Kita syukuri rezeki dari Gusti Allah. Maka saya jamin jangan jadi orang yang kaya. Tapi lek gak syukuri gak bisa. Uang berapapun banyaknya akan kurang. Maka siapa memberi rezeki kamu? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki dari langit dan bumi. Maka jangan dirusak alam ini. Kemarin khutbah Jumat di sini saya sampaikan betapa saudara kita yang ada di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu kan mengalami dampak dari adanya oknum-oknum yang al-geragas, yang mengolah alam dengan tanpa iman, dengan serakah. Jangan menyalahkan hujan, banjir karena hujan. Kemudian hujan ini suatu nih. Termasuk di Malang kemarin ada 39 titik banjir.
Itu kan karena dalane banyu tinggali menungso. Sing duwe teko ya minggir kan ngoten. Jadi adanya bencana alam ini karena tangan-tangan manusia yang mereka mengelola alam ini dengan tanpa iman, tanpa tauhid. Makanya akhirnya dampaknya seperti itu. Dan kemarin saya bertanya pada salah seorang teman jamaah yang barusan dari sana jadi relawan, itu nasibnya betul-betul kasihan. Dan bantuan itu belum bisa ke sana. Karena sampai hari ini ternyata, ini sekaligus saya meralat khutbah Jumat saya kemarin yang saya katakan ini jadi bencana nasional. Ternyata sampai sekarang itu belum diresmikan statusnya sebagai bencana nasional. Dampaknya apa? Dampaknya bantuan-bantuan itu sulit terkirim ke sana. Malah Malaysia yang bantu. Malaysia bantu, Menteri Dalam Negeri komentarnya nggak kena. Dia seperti di sosial media dibantu Malaysia 60.000 US dollar kalau tidak salah. Apa kata Menteri Dalam Negeri? Itu hanya sedikit itu. Itu kan ngisi-ngisi nih. Itu menunjukkan kalau karakter bangsa kita bangsa tidak pandai berterima kasih. Itu terjadi loh Bapak. Makanya marilah kita mendoakan saudara kita yang di sana. Kita jangan malah wis bantu duit di boten, dongakno ora, malah nyalano korban. Si korban itu paling kena azab itu, wah jangan begitu. Kita tidak berhak seperti itu. Itu urusannya Gusti Allah. Yang jelas kita doakan saja saudara kita yang sedang terkena bencana itu. Mudah-mudahan segera dipulihkan situasinya. Mudah-mudahan yang sudah kabundut, menurut catatan sekarang sudah mencapai 1.000 lebih. Mudah-mudahan mereka itu husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, diberi banyak hikmah. Ya, kita hanya bisa begitu. Jangan malah kemudian menyalahkan. Maka rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini berada di mana-mana. Apalagi bangsa Indonesia ini bangsa yang subur, makmur, kaya raya. Coba dengan cari, jangan browsing lah atau cari di internet. Bangsa negara yang paling kaya di dunia itu ya Indonesia ini. Indonesia ini apa yang tidak ada? Tambang, mulai tambang minyak, batu bara, nikel, bahkan di Freeport itu gunungnya itu gunung emas. Dan emas antam, emasnya Indonesia ini emas yang terbaik di dunia. Belum hasil hutannya, belum hasil lautnya. Kekayaan alam yang demikian melimpah ruah. Harusnya ya rakyatnya makmur. Ini persis apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat apa nih? An-Nahl atau surat apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa ini terdapat di surat apa ayat berapa. Maka jangan padosi mulai Al-Fatihah sampai An-Nas mesti ketemu. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan satu contoh tentang sebuah negeri yang negeri itu aman dan damai, tidak dijajah, kayak Palestina. Kita kan aman, negeri itu aman dan damai. Kalau kita cocok-cocokkan kayak ini Indonesia kita, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Ta'ala menggerojokkan rizki pada negeri itu dari berbagai penjuru arah. Sampai nandur tongkat itu sakit Indonesia, cukul. Jadi kurus plus kan begitu.
Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi. Wit pohon niku lak kayu sih dijebol gitu tuh wae. Jenengan di kene berarti timur tengah sana di Mekah sana ndak ada tanaman pohon. Wit kates wonten-wonten. Di sini ditanam begitu tumbuh. Rezekinya datang dari berbagai penjuru, tapi sayang kata Al-Quran, fakafarat bi an'umillah. Penduduknya kok banyak yang ingkar ya. Wah jaga sembahyang mancing, wah mari-mari untuk bal-balan biar si Arema rame nih kok. Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah Ta'ala mengangkat semua itu. Allah Ta'ala mengganti dengan bencana-bencana yang ada. Bacanya Quran ini suki Indonesia ini merakyatnya nggak makmur. Tapi coba kalau kita lihat bansos itu saya ngantri kan si uang ini karena adanya Departemen Pergeragasan sehingga tidak merata. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekayaan dan sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pejabat. Kadang-kadang kalau ada bencana pejabatnya teko ya gawe golek suara ngangkut beras sak tentok mau di viral no. Pencitraan ya mudah-mudahan segera bahasa kita ini pulih, tobat secara nasional. Tapi juga kemarin ada lagi ya, bencana belum selesai, Menteri Agama ngomongnya nggak benar. Kenapa ngomong Menteri Agama? Mau melaksanakan perayaan Natal nasional di kantor Menteri Agama, kan bahaya. Ini secara tauhid buyar itu Pak Saudara. Kalau sampai itu betul-betul terlaksana, kita berharap nanti bapak-bapak kita di pimpinan pusat Muhammadiyah, di pengurus besar Nahdlatul Ulama segera menegur itu. Mumpung belum kadung kan gitu Pak. Karena kalau nanti di kantor Kementerian Agama sana dilaksanakan Natal bersama, nanti diinstruksikan kantor-kantor wilayah se-Indonesia malah ikut-ikutan. Kantor Kemenak kabupaten se-Indonesia ikut-ikutan. Habisin saja Menteri Agama seperti itu. Bahaya tuh Pak. Ini sudah masuk tauhid ini, masuk akidah ini. Lalu Buya Hamka saja, beliau itu ketika sekitar tahun 80-an, beliau ketika itu menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau memfatwakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam ya, mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan saja haram, apalagi mengikuti, apalagi berpartisipasi. Ketika itu kemudian Buya Hamka disuruh mencabut fatwa itu oleh Presiden Soekarno karena dasarnya untuk kerukunan dan toleransi. Apa yang dilakukan Buya Hamka? Saya tidak akan mencabut fatwa. Kalau Anda berhentikan, saya berhenti sebagai ketua majelis. Nah kok saat ini Menteri Agama tidak tahu sudah ada teguran. Kalau yang sudah menegur MUI sudah menegur itu melalui Kiai Haji Zaitun Rasmin sudah memberikan teguran, tapi belum langsung lewat Pak Yusuf Kalla. Ini kalau di Jarno ini suwe-suwe bahaya. Maka jangan tidak usah bertanya bagaimana hukumnya kalau kita punya saudara mengucapkan selamat Natal. Tidak usah. Karena kalau jangan bertanya begitu, kita balik bertanya, lalu apa jangan mengucapkan begitu. Namanya toleransi itu jelas, lakum dinukum
waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Natalmu, Idul Fitriku. Karena kalau kita ikut mengucap, gak mengucapnya ya boleh WA atau bodoh mawon. Gak mengucapnya lewat WA ya sama saja. Kalau umat Islam itu mengucapkan selamat Natal, itu namanya bukan toleransi tapi intervensi. Nah, bisa saja dilarang tegas itu. Qul ya ayyuhal kafir. Katakan wahai Rasul, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Terakhir ditutup dengan lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Itu toleransi. Dengan membiarkan dan memberi kesempatan umat beragama lain menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Tidak usah kita latah. Natalan ucapno selamat Natal. Kok pas nopo Imlek ucapno gongsi wace. Kaya mall niku kan ngoten lah. Mall niku lek pas ngeten iki pegawai-pegawai ini dipacai sinterklas. Begitu itu merusak akidah. Mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita. Itu mengundang murka Allah itu. Di saat bangsa kita sedang diuji dengan berbagai bencana-bencana yang ada, pejabatnya malah ngomongnya nggak karu-karuan. Yang ngomong Menteri Agama lagi. Mudah-mudahan nanti ada teguran sehingga tidak jadi. Amin ya rabbal alamin. Ini kan masih tanggal kapan itu? 1 minggu lagi ya. Tapi kok masih belum ada ini. Belum ada pihak yang negur ini kayak si adem ayem. Karena biasanya begitu itu hanya dites guys, Pak, dilontarkan. Kalau ada bereaksi nggak jadi. Kalau nggak ada lanjut itu Pak. Bapak Ibu. Bisa lanjut itu. Ya moga lah jamaah yang punya akses ke Pak Prabowo bisa jangan telepon nanti ke jamaah Karangploso yang ada kenalan dengan Pak Prabowo atau jangan telepon atau jangan WA. Pak niku Menteri Agama Ponang Salwa tidak ganti mau no kali tuki wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayaquluna Allah, maka mereka menjawab Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Faqul afala tattaqun, katakanlah mengapa kamu tidak takut kepada Allah. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabbukumul Haq, Tuhan yang sebenarnya. Selain Allah Ta'ala tidak pantas kita bergantung kepadanya. Kita hanya bergantung kepada Gusti Allah. Famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tushrafun. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Berpaling dari bergantung kepada Allah Ta'ala menjadi bergantung kepada makhluk, itu kesesatan. Mudah-mudahan kita tidak bergeser iman kita dengan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Sekarang yang kedua, at-tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Huwa ifradu wahi bil ibadati. Yakni kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita itu hanya fokus pada
ridho Allah. Jangan sampai kita ibadah itu tujuannya untuk yang selain Allah. Contoh ya, contoh. Sholat jadi imam itu bacaannya dia enak-enak. Tapi apa? Surat-suratnya atau didawa-dawa. Tapi lah sembahyang dewe cukup al-ikhlas, ambil al-kausar. Tujuannya apa? Supaya orang lain menilai dia itu bacaannya bagus. Kalau dibilang tadi. Ibadah ya ibadah, tapi tujuannya adalah mencari pujian manusia. Itu yang kemudian kita kenal dengan sebutan apa Bapak Ibu? Riya. Yura'unan nas, ingin memamerkan amal kepada manusia. Ini berarti dia tidak mempunyai tauhid uluhiyah, tidak mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Masih dia itu ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Ini angel nih. Karena manusia itu secara naluri itu senang dipuji, tidak senang kalau dikritisi. Itu sifat manusia. Padahal ketika kita itu ingin dipuji, itulah yang namanya riya. Dan secara tauhid uluhiyah itu rusak. Maka kan kita disuruh berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain mau memuji atau mencaci tidak ada urusan. Orang lain mau memberikan celaan atau memberikan pujian tidak ada urusan. Makanya ibadah itu ya, yang pertama kali ditata itu apapun saja ibadah itu, yang pertama kali mesti niat. Niatnya harus ditata. Sholatkah itu, puasakah itu, hajikah itu. Apalagi haji ya. Haji ini rawan untuk kita pamerkan. Kadang-kadang mulai teko haji itu gak jelo abal gak noleh. Gak jelo umi itu gak noleh. Ada gak kru? Gak kru. Gak jelo abal lah, aku lo bener. Aku tak agar ini. Ngosok gak dijelo. Padahal gelar haji itu ya, adanya kapan? Kalau kita baca sejarah Belanda. Kali Nabi itu tidak pernah disebut Haji Muhammad bersabda, tidak pernah begitu. Makanya dalam ibadah haji itu kita diajarkan kalimat yang luar biasa, namanya kalimat talbiyah. Ini kan menjaga tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan dahsyat itu. Jadi kita itu haji itu hanya mengharap ridha Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga innama ju'ila tawafa fil bait wassa'i baina safa wal marwa wa ramyul jamarat liiqamati dzikrillah. Sesungguhnya semua manasik haji itu mulai tawaf, sa'i, jumrah, ini semua adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Mari kita jaga ibadah kita supaya ibadah ini betul-betul murni karena mengharapkan ridho Allah. Termasuk infak dan sodako kadang-kadang diumumkan, tidak apa-apa dalam rangka memotivasi. Tapi lebih baik sodako itu yang bagus yang kita berikan tangan kanan, tangan kiri tidak. Nah ini supaya muncul keikhlasan. Karena ikhlas itu sulit. Wangel. Jadi kan iki lho aku bantu Masjid Ahmad Dahlan 1 juta, aku ikhlas. Ngoten niku gak ikhlas.
Mergo diarani lek dhek kepengin diarani lek dhek lho kan angel ngoten iki. Dan riya ini tidak ketoro, orang riya itu tidak ketoro. Saking angeli deteksi riya pamer itu sampai dikatakan Rasulullah seperti sulitnya kita mencari seekor semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya napa angel golek semut ireng cuwili. Dek wale watu ireng kana lampu bengi-bengi peteng dedet. Itulah sulitnya riya. Kita deteksi, maka belajar. Termasuk si ngomong tadi. Semua kita punya potensi kepingin dilem menungso. Sudahlah. Itu pasti sudah. Makanya ada doa khusus. Saya lupa doanya itu. Doa ketika ada orang memuji kita. Itu kita dituntunkan satu doa supaya kita kemudian tidak membanggakan diri kita sendiri. Ijabul mar'i binafsi, ujub membanggakan diri kita. Kadang-kadang kan usah di lembong ngoten sampe niki iso-iso wae dalam hati apa yo nyeni ngono yo nyeni ngono iki gawat niku. Ya. Maka kita kembalikan semua itu kepada Gusti Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Tuhan semesta alam. Hanya Allah lah yang patut dan pantas dipuji. Karena Gusti Allah itu tidak punya kekurangan apapun, tidak punya kekurangan sedikit pun. Sedangkan manusia itu tidak ada yang sempurna. Pun masuk keceluk ustadz, keceluk kiai, selama dia masih manusia pasti punya salah dan dosa. Kemarin kan saya contohkan gitu, manusia api-api masuk regane 3M, tingkat 3 ono live, kaya omahe DPR dijarani. Itu tetap mesti ada toiletnya. Nggih ta mboten? Nggih. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Tentu jangan bertanya dari Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu maksud dijaga oleh Gusti Allah. Kalau Nabi itu ya ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Manusia terbaik ya secara fisik, ya secara akhlak. Jadi Nabi itu fisiknya dipandang menyenangkan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Betul kok kula kata nyimpret. Ya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, pokoknya menyenangkan. Dan juga akhlaknya mulia, Pokoknya kan Nabi ini senengane sing pas, tidak berlebihan. Pas jam itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung pertemuan yang akan datang tauhid asma was sifat. Atau kita masih meneruskan tentang tauhid uluhiyah ini. Ada beberapa dalil yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memantapkan tauhid kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensakinahkan keluarga kita, memberkahi rezeki kita, dan kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Ta'ala berada di atas jalan kebenaran dan di atas jalan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.